Pernahkah kalian menjadi seorang penulis? Kalau aku sih pernah. Aku sempat menjadi penulis sebuah web novel berjudul Finally I Got Transmigrated into Another World. Ya, meskipun sudah tidak dilanjutkan lagi sih. Waktu itu aku sempat berpikir, bagaimana jadinya kalau aku tiba-tiba berpindah ke dunia novel buatanku sendiri? Apa aku bakal bisa bertahan hidup di dunia keras yang aku ciptakan sendiri? Seperti halnya MC kita, yaitu si Kim Ha-jin, seorang penulis novel yang tiba-tiba jiwanya berpindah ke sebuah tubuh karakter figuran di novelnya yang bernama Kim Chun-dong. Kisahnya diawali dengan Kim Ha-jin yang menjelaskan tentang dunia novel miliknya. Dia menjelaskan tentang dunia yang tiba-tiba dilanda bencana besar, di mana tower dan dungeon muncul ke dunia dan membawa monster-monster ke dunia. Terutama di Korea, yang tingkat kesulitan dan kebrutalannya sangat-sangat tinggi. Dan di saat-saat kelam tersebut, secercah cahaya harapan bangkit dan cahaya itu disebut dengan pahlawan. Korea pun berhasil selamat dan bangkit menjadi negara yang paling kuat tempat berkumpulnya para pahlawan dari seluruh belahan dunia. Dari situ, Korea pun membentuk sebuah lembaga akademi terbaik sedunia tempat berkumpulnya para calon pahlawan dari seluruh dunia. Scene beralih ke Akademi Cube yang sedang menjalankan acara penerimaan baru sambil memberikan penghargaan kepada siswa dengan prestasi tes paling tinggi. Peringkat pertama adalah Kim Soo-ho, yang dimana dia adalah MC dari novelnya si Kim Ha-jin, yang memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi. Kemudian peringkat kedua sekaligus rival si Kim Soo-ho adalah Shin Jong-hak, yang akan menjadi villain di novelnya si Ha-jin. Setelah menyaksikan karakter ciptaannya hidup, Kim Ha-jin bertanya-tanya karakter siapa yang dimasukinya. Salah seorang teman di sebelahnya memanggilnya Kim Chun-dong. Kemudian kamera acara menyoroti dirinya yang ternyata dia tidak memiliki wajah. Tepatnya, wajahnya adalah sebuah tanda tanya. Kim Ha-jin terkejut karena dia tidak pernah menulis karakter yang bernama Kim Chun-dong. Kim Ha-jin pun tersadar kalau dia hanya menjadi sebuah NPC atau lebih tepatnya seorang figuran dari novel buatannya sendiri. Kim Ha-jin sudah merasuki tubuh Kim Chun-dong selama 2 minggu. Si Ha-jin melakukan berbagai upaya untuk menemukan informasi mengenai kenapa dia bisa masuk ke dalam novel miliknya. Si Ha-jin berpikir dengan sangat keras tentang apa yang harus dia lakukan, dan menemukan fakta bahwa dia harus bisa bertahan hidup sampai ke pertengahan cerita di novelnya. Bertahan hidup dari apa? Tentunya dari kerasnya kehidupan di Akademi Cube, tempat cerita dari novelnya bermula. Si Ha-jin pun memutuskan untuk menjalani hidup layaknya siswa lainnya, pergi ke akademi sampai sore dan pulang ke apartemennya. Namun, suatu hari saat Kim Ha-jin pulang ke apartemennya, dia menemukan sebuah paket yang terletak di depan pintunya. Saat membuka paket tersebut, Kim Ha-jin sangat-sangat terkejut karena paket tersebut adalah laptop pribadi si Ha-jin dulu. Si Ha-jin kemudian membuka laptopnya dan memeriksa isinya. Tanpa diduga, sesaat setelah dibuka, muncul layar antarmuka yang bertuliskan sinkronisasi Kim Chun-dong menjadi Kim Ha-jin. Setelah sinkronisasi berhasil, wajah Ha-jin yang awalnya tanda tanya berubah menjadi wajah aslinya sendiri. Dan nama Kim Chun-dong berubah menjadi Kim Ha-jin dan layar laptopnya pun tiba-tiba padam. Kim Ha-jin pun buru-buru menghidupkan laptopnya lagi dan memeriksa channel YouTube miliknya yang bernama Serat Komik. Apakah memiliki subscriber baru atau tidak? Namun ternyata sayang sekali, tidak ada subscriber baru dan bahkan view-nya saja masih sedikit. Saat merasa kecewa, Kim Ha-jin terkaget dan baru menyadari bahwa dirinya telah mengalami pencerahan. Kim Ha-jin menjelaskan bahwa pencerahan adalah awakening kedua dan mampu untuk melihat status window mereka. Saat si Ha-jin memeriksa status window-nya, dia terfokus pada sebuah skill yang bernama pengaturan intervensi. Kalian bisa pause dan baca sendiri fungsi skillnya. Setelah membaca fungsi skill tersebut,
Kim Ha-jin menyadari bahwa dia harus bisa masuk ke dalam cerita utama untuk bertahan hidup dan mendapatkan skill point untuk bertambah kuat. Karena Kim Ha-jin memiliki beberapa poin yang bisa dimasukkan ke dalam statistiknya, Kim Ha-jin berpikir keras tentang statistik apa yang akan dia naikkan. Setelah menimang-nimang, Kim Ha-jin teringat dengan sistem di novelnya yang dimana statistik keberuntungan tidak dapat diubah yang disebut juga dengan statistik tetap. Karena itu, Kim Ha-jin memutuskan menaikkan statistik keberuntungannya dengan cara mengubah poin statistiknya menjadi skill point dan menaikkan statistik keberuntungannya. Tanpa disangka-sangka, petir Zeus menyambar dan menurunkan kali 100 ke statistik keberuntungan si Ha-jin yang membuat keberuntungannya menjadi 9,1 poin, yang dimana lebih tinggi 0,1 poin dari keberuntungan sang protagonis Kim Soo-ho. Kemudian Kim Ha-jin berniat menaikkan stat ketekunannya agar dapat bertahan dalam pelatihan neraka di akademi. Saat si Ha-jin memasukkan SP-nya, lagi-lagi petir Zeus menyambar dan memberikan kali 50 pada stat ketekunan miliknya. Karena mencium aroma-aroma jackpot, sistem pun memutuskan untuk menghilangkan opsi peningkatan statistik tetap. Kim Ha-jin kecewa, namun juga puas karena berhasil meningkatkan statistik keberuntungannya ke 9,1 poin. Keesokan harinya, Kim Ha-jin berangkat ke akademi. Dan di pelajaran kali ini, seluruh siswa di kelas harus memilih senjata utama mereka untuk dilatih selama 6 bulan ke depan. Semua orang telah memilih senjata utama mereka masing-masing, termasuk sang protagonis Kim Soo-ho dan rivalnya Shin Jong-hak. Namun, saat Kim Ha-jin memilih senjata utamanya, semua orang terkejut karena si Ha-jin memilih senjata jarak jauh, yaitu pistol. Ha-jin pun menjelaskan bahwa senjata yang memiliki sejarah yang panjang dapat berubah menjadi senjata tingkat tinggi. Semakin panjang sejarahnya, semakin tinggi pula tingkatannya. Berbeda dengan pistol yang memiliki sejarah yang paling pendek, dan kebanyakan awakener dan monster dapat menangkis dan menghindari serangan peluru. Semua orang berbisik-bisik mengatakan bahwa si Ha-jin hanya ingin mendapatkan perhatian. Ya, meskipun memang benar, dia akan mendapatkan SP jika dirinya semakin dikenal, terutama oleh para karakter utama. Sepulangnya dari akademi, Kim Ha-jin menggunakan SP-nya untuk mendapatkan skill yang bernama Master Sharpshooter. Silahkan kalian pause dan membaca detail skillnya sendiri. Keesokan harinya, pelajaran dimulai dengan kelas sejarah dan diakhiri dengan latihan praktek kelompok. Si Ha-jin terkaget saat mengetahui bahwa dia satu kelompok dengan salah satu karakter utama yang bernama Yo Yeon-ha. Yo Yeon-ha adalah penerus dari guild nomor 1 di Korea yang bernama Essence of the Strait. Mengetahui bahwa hubungan dengan Yo Yeon-ha merupakan hal yang penting, Kim Ha-jin memutuskan untuk sedikit memamerkan kekuatannya dalam menembak, demi menarik perhatian si Yo Yeon-ha. Semua kelompok berangkat menuju ke tempat latihan praktek dan latihan pun dimulai. Kim Ha-jin beserta kelompoknya mulai berlari menuju target latihan mereka. Si Ha-jin yang memiliki statistik yang di bawah rata-rata ngos-ngosan mengejar teman kelompoknya. Kemudian mereka menemukan monster yang harus mereka kalahkan, yang bernama Black Home Octopus. Yo Yeon-ha yang berperan sebagai ketua kelompok mulai memberikan instruksi, namun dia mengabaikan Ha-jin dan langsung pergi menerjang bersama yang lainnya. Awalnya Yo Yeon-ha menghadapi monster itu tanpa kesulitan dan memamerkan kekuatannya. Namun, tiba-tiba ada bayi gurita yang melompat keluar dari pasir dan hendak menyerang titik buta si Yo Yeon-ha. Yo Yeon-ha kaget akan serangan itu, namun di detik-detik terakhir, Kim Ha-jin menembak gurita itu dan menyelamatkan si Yo Yeon-ha. Yo Yeon-ha beserta yang lain kaget karena si Ha-jin menyelamatkan si Yo Yeon-ha. Namun bukannya berterima kasih, si Yo Yeon-ha malah berkata, "Kan sudah kubilang untuk menjauh." Monster gurita tadi melanjutkan serangannya, namun demi membungkam mulut si Yo Yeon-ha, si Ha-jin menggunakan skillnya Bullet Time yang mampu melembatkan aliran waktu selama 3 detik. Saat gurita-gurita kecil ditembakkan, si Ha-jin menembak mereka semua dalam 3 detik. Hal itu membuat Yo Yeon-ha terkejut dengan kemampuan si Ha-jin. Kemudian si Yo Yeon-ha memberikan serangan terakhir pada si monster gurita. Mereka pun berhasil menyelesaikan latihan praktek.
Besoknya kelompok si Hajin mendapatkan peringkat 16 dari total 100 kelompok. Si Yoyonha tidak senang dengan hasilnya karena dia berada di bawah peringkat si Chae-na-yun, salah satu karakter utama. Dan ternyata terdapat cinta segi-segian di antara mereka. Si Yoyonha menyukai Shin Jong-hak, Shin Jong-hak menyukai Chae-na-yun, dan Chae-na-yun menyukai serat komik. Si Yoyonha mengobrol dengan Chae-na-yun dan bertanya mengenai latihan praktek kelompoknya. Kemudian Chae-na-yun bertanya balik, dan Yoyonha mulai memikirkan tentang kemampuan si Hajin dan mulai penasaran terhadap si Hajin. Di sisi lain, si Hajin sedang latihan untuk meningkatkan statistik tubuhnya yang lemah dan memeriksa statistik apa saja yang sudah meningkat dari mengalahkan monster gurita semalam. Di sisi lain juga, beberapa karakter utama mulai memperhatikan si Hajin. Besoknya, pelajaran dimulai dengan latihan praktek anti-personel, yang dimana para siswa harus sparring satu lawan satu. Selagi siswa yang lain saling sparring, Hajin yang memilih pistol bersparing dengan instruktur, karena belum ada kurikulum latihan untuk siswa yang memakai pistol. Si Hajin bersparing dengan instruktur. Lebih tepatnya Hajin hanya melompat ke sana ke sini bak keras sakti tanpa bisa melakukan perlawanan. Beberapa siswa melihat tingkah Hajin dan menertawakannya. Kemudian Hajin mendapatkan SP dari siswa yang menertawainya. Hajin merasa sedikit kesal, namun apalah daya, SP yang paling utama. Setelah latihan anti personel, Hajin membeli Chocha Oya untuk menghilangkan dahaga. Lalu Hajin melihat si Yoyonha mendekat. Karena penasaran apakah dia bisa mendapatkan SP kalau sedikit lebih dekat dengan para karakter utama, Hajin mulai sok-sokan SKSD sama si Yoyonha. Si Hajin melemparkan sekaleng Chocha Oya pada si Yoyonha dan berkata ingin sedikit lebih dekat dengan Yoyonha karena mereka pernah satu tim. Kemudian si Yoyonha membalas dengan, "Jangan pernah berbicara dengan bahasa biasa tanpa seizinku." Lalu si Yoyonha pergi dan si Hajin hanya mendapatkan 4 SP. Setelah yakin bahwa obrolan kecil tidak berdampak banyak untuk mendapatkan SP, si Hajin memikirkan cara lain, yaitu dengan lompat masuk ke jalan cerita utamanya. Berdasarkan ingatan si Hajin, akan ada event antara sang protagonis Kim Soo-ho dan Chae-na-yun melawan Jin, orang yang sudah dimabuk kekuatan dan menjual jiwanya kepada iblis. Si Kim Hajin berencana untuk masuk ke dalam cerita utama. Untuk bisa ikut serta dalam event melawan Jin, si Hajin menjadi member Travel Club, salah satu klub dari sekian banyaknya klub di Akademi Cube. Sesuai dengan ingatan si Hajin, tujuan klub travel kali ini adalah Seoul. Mereka pun berangkat menggunakan portal ke Seoul. Mereka pun tiba di Seoul dan berpencar. Sesuai rencana, Hajin pergi ke museum. Kemudian Hajin berkeliling dan memastikan bahwa Kim Soo-ho dan Chae-na-yun berada di posisi sesuai apa yang Hajin tulis dulu. Dan benar saja, mereka berada di dalam museum. Hajin mulai mengobrol dengan Kim Soo-ho demi mendapatkan beberapa recehan SP. Sampai tiba-tiba, alarm keamanan museum berbunyi memperingati ada monster di luar museum. Sontak semua orang berlarian keluar. Kemudian Chae-na-yun yang tenang memecahkan kaca untuk menenangkan keramaian dan mengambil busur panah yang ada di museum. Sekedar informasi, semua barang yang ada di museum adalah replika. Kemudian sesosok atau seorang manusia berambut merah dan bermata hitam muncul. Sesuai ingatan Hajin, orang tersebut adalah seorang jin yang bernama Lucius Dog. Jin tersebut langsung melancarkan serangan pada Chae-na-yun. Memanfaatkan situasi, Kim Soo-ho langsung menyerang dari belakang jin tersebut. Hajin yang melihat hal itu berkata, persis seperti di novelku. Soo-ho seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun kenyataan berkata lain. Kim Soo-ho langsung dipukul dan terhempas ke salah satu pilar museum. Kim Hajin pun kebingungan melihat hal itu karena hal tersebut sangat berbeda dari novel yang dia tulis. Kim Soo-ho pun tak sadarkan diri dan Chae-na-yun hendak melindungi Kim Soo-ho dari jin yang mendekat. Si Chae-na-yun menembaki jin tersebut, namun tak ada luka fatal yang diterima jin tersebut. Jin tersebut pun melompat ke arah Chae-na-yun dan hendak memukulnya. Namun,
sang protagonis Kim Soo-ho bangkit lagi dan menendang serta menebas jin tersebut. Namun, serangannya berhasil ditahan oleh jin tersebut yang telah berubah bentuk dan memanjangkan tangannya, kemudian menggenggam kepala Chae-na-yoon. Ha-jin panik dan bingung harus berbuat apa. Kemudian, dia ingat bisa memanipulasi benda mati berkat skillnya. Kim Ha-jin pun memberi atribut cahaya pada pelurunya dan menembakkannya pada jin tersebut. Benar saja, jin tersebut menerima serangan fatal dari tembakan Ha-jin dan membuat Kim Soo-ho berhasil mengalirkan mananya pada pedangnya. Berdasarkan job si Kim Soo-ho yaitu Sword Saint, jobnya memiliki kemampuan dapat memotong apa saja. Dan kemudian Kim Soo-ho berhasil menebas jin tersebut dalam satu serangan. Setelah semua berakhir, Chae-na-yoon tersujud lemas. Melihat hal itu, Kim Soo-ho datang untuk menenangkan Chae-na-yoon. Namun Chae-na-yoon dengan arogannya menepis tangan Kim Soo-ho. Melihat hal itu, dan berdasarkan novel yang ditulisnya, Kim Ha-jin berkata, "Biarkan saja dia. Ku yakin kakaknya akan datang dan menghiburnya." Entah mengapa, Kim Soo-ho dan Chae-na-yoon menatap Ha-jin dengan tatapan terkejut maksimal. Tanpa terlalu memperdulikan hal itu, Kim Ha-jin pergi keluar museum. Di pintu masuk, dia bertemu dengan seseorang bernama Yoon Seung-ha, wakil guildmaster dari Essence of the Strait. Tanpa sempat bertanya, Kim Ha-jin langsung memberitahu Yoon Seung-ha kalau Kim Soo-ho ada di dalam. Lalu Kim Ha-jin pergi ke taman kecil dekat museum dan duduk di sana. Di sana Kim Ha-jin berspekulasi mengenai perubahan cerita dari novelnya. Kim Ha-jin teringat akan penulis pendamping yang ingin meremake novel Kim Ha-jin dulu, dan yakin bahwa dunia novel si Ha-jin sekarang adalah dunia novel yang sudah di-remake. Kim Ha-jin pun terguncang karena pengetahuannya mengenai novelnya bisa jadi tidak berguna karena hal tersebut. Kemudian Kim Ha-jin melihat laptopnya dan mendapatkan sebuah email yang bertuliskan, "Untuk sekarang, level musuh akan meningkat meski dunia akan berakhir kacau." Kim Ha-jin sangat terkejut membaca email tersebut. Untuk menenangkan dirinya, Kim Ha-jin melihat lagi channel YouTube-nya yang bernama Serat Komik dan tersenyum tenang karena melihat notifikasi subscriber dan notifikasi komen. Kim Ha-jin pun berterima kasih dan berkata, "Terima kasih subscriber Koko karena telah subscribe, memberikan like dan menyapaku di kolom komentar. Hontoni arigato." Kemudian karena kelelahan, Kim Ha-jin berkata, "Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, kemudian subscribe channel ini. Kemudian komen kata lanjut jika kalian masih ingin bertemu denganku si figuran Kim Ha-jin." Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.